Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, semangat dalam menjalani kehidupan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 19-20 tertulis, "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, 'Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal yang kedua memuat kisah tentang kunjungan orang-orang Majus yang datang dari jauh, dari sebuah wilayah dari timur, menuju ke Yerusalem untuk melihat bayi Yesus yang baru lahir. Mereka ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin melihat pribadi Mesias yang baru dilahirkan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai persembahan. Dan ketika mereka pulang menuju ke tempat tinggal mereka, ke wilayah mereka, mereka tidak kembali kepada Raja Herodes yang sebelumnya mereka jumpai. Mereka pulang melalui jalan lain, oleh karena petunjuk Tuhan melalui mimpi. Berbeda dengan orang-orang Majus, Raja Herodes tidak menyambut kedatangan Mesias. Dia malah ingin membunuh dan melenyapkannya. Sehingga Herodes memerintahkan untuk membunuh semua bayi, semua anak-anak di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Tapi bayi juru selamat ini, pribadi Kristus yang lahir pada saat itu, dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir sesuai dengan petunjuk Tuhan melalui mimpi. Dan mereka menetap di sana sampai Herodes mati. Kembali kita perhatikan Matius 2 ayat 19-20. "Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, 'Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati.'" Kita perhatikan di sini saudara, bahwa orang atau pribadi yang sangat menolak, sangat memusuhi eksistensi Sang Mesias, justru mengalami kematian. Herodes sangat memusuhi Tuhan. Dia ingin dirinya sendiri yang menjadi raja. Dia menolak sang raja yang baru dilahirkan. Herodes bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah. Dan karena itu, Herodes dilenyapkan oleh Tuhan. Adalah hal yang sangat membahayakan kalau kita berada di posisi yang bertentangan dengan rencana Tuhan. Karena itu saudara, perlu kita mempertanyakan diri kita. Adakah yang kita lakukan hari ini bertentangan dengan kehendak Tuhan atau selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kita lakukan sejalan dengan rencana Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ataukah berlawanan dan bahkan memusuhi firman-Nya? Jangan biarkan diri kita menjadi Herodes di dalam zaman konteks saat ini. Biarlah hati kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan, menyembah Tuhan selalu dalam keseharian kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kebenaran firman-Mu sungguh membawa sukacita, menuntun kami kepada kebenaran. Mampukan kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan. Hidup sejalan dengan firman-Mu. Tidak memposisikan diri kami sebagai penentang dan musuh dari Engkau Tuhan, tapi menjadi pribadi yang tunduk taat pada firman-Mu, mengasihi Engkau Tuhan Yesus, dan memuliakan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu.
Pimpin kami terus Tuhan di sepanjang sisa hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.